Thank you. Ini kayaknya sih teman-teman harusnya udah pada tahu sih. Kayaknya udah sering banget diulang-ulang perkataan ini. Sebenarnya di usia kita sekarang nih kan usia pembentukan karakter kita ya sebenarnya. Dan pembentukan karakter itu yang gua tahu dari umur sekarang nih teman-teman sekarang sampai umur 20. Itu pembentukan karakter tuh. Cari tahu siapa sih diri aku. Aku ini di hadapan Tuhan itu apa? Manusia yang benar itu seperti apa? Itu dicarinya itu dari umur remaja sampai umur 20 tahun. Nanti pengertian-pengertian kita mulai lengkap di umur 24 tahun, umur 24 25. Nah, jadi bisa gue bilang umur 25 ke bawah itu sebenarnya masa-masa pembentukan karakter atau watak seseorang. Makanya kan kita masih gampang berubah-ubah ya. Karena kita belum punya karakter yang kuat. Karena kita masih cari-cari, apalagi kita kan masih banyak keinginan gak sih, kayak pengen ikut PMR lah, pengen ikut misalkan pramuka lah, ntar pas SMA ada paskibra, pengen ikut paskibra dong. Kalau enggak ya udah mulai pengen-pengen lah, nyoba-nyoba kayak main stumble gitu-gitu lah pokoknya lah. Pokoknya rasa ingin tahunya tuh gede banget di umur 25 tahun ke bawah ini. Kalau yang contoh gua kemarin itu yang ngebem, tau nggak yang bem-beman, yang itu apa, naik kontainer, ya losbak gitu-gitu lah pokoknya lah. Pokoknya karena rasa ingin tahunya tuh tinggi, jadinya ya ngelakuin banyak kegiatan. Coba deh, bener gak sih di umur-umur sekarang SMP nih biasanya nih, ya sih kayak nyoba main belajar gitar. Pokoknya rasa ingin tahunya tuh gede banget, lagi ngebentuk soalnya sebenarnya. Dan ngebentuknya itu lewat keseringan kita sebenarnya. Misalkan kayak gini nih, seringnya komsel. Di komsel ngapain? Seringnya misalkan belajar main gitar nih, ya lama-lama bisa main gitar akhirnya. Kalau misalkan di rumah, kalau lagi marah seringnya gimana? Kalau punya waktu kosong seringnya gimana? Itu ngebentuk sebenarnya. Sadar nggak sadar kita udah dibentuk sebenarnya. Kita umur berapa nih sekarang? 14-15 tahun ya? Berarti udah selama itu juga. Berapa? 17. 17, 16, 15, 14. Kalau umur 13. Gila, karena masih 13, gue gak nyangka banget. Tahun ini 14 berarti ya. Nah, kalau umurnya 17, berarti ya selama 17 tahun udah dibentuk sama keseringan-keseringan kita. Kalau umurnya 16 berarti berapa? 16 tahun dibentuk. 13 tahun ya 13 tahun dibentuk. Makanya kita punya sifat-sifat ya. Misalkan sifat suka marah-marah, pelit, gampang tersinggung, minder, pemalu. Itu bukan kejadian tiba-tiba loh, kita tiba-tiba jadi orang amarah, kita jadi orang pelit, kita jadi orang yang minder. Misalkan gue ambil contoh minder. Misalkan waktu kita SD, pernah lo dipermalukan sama teman kita di depan umum gitu, terus diledek, dibully. Itu kan keseringan ya, sehari dibully nggak apa-apa, 2 hari, 3 hari, akhirnya setahun, 2 tahun, ngebentuk karakter minder. Jadi sifat-sifat yang kita punya ini tuh nggak instan ada, dibentuk sebenarnya. Kalau nggak misalkan soal marah-marah nih, ini contoh aja nih, karena gue pernah ke bawah nih. Ada yang nonton Weekend gak nih yang suka main Mobile Legends? Saudara EJ nih, Brandon Kencana. Itu kan kalau dia main kan suka teriak-teriak ya, suka marah-marah ya. Dulu gue suka nonton dulu. Akhirnya ke bawah. Kayak sekali nonton, ih lucu nih Weekend nih, marah-marah nih, ketawa-tawa. Aduh cocok, gitu kan ya. Gitu kan. Tapi lama-lama 2 kali, 3 kali, 7 kali, 10 kali, sebulan gue nonton, akhirnya ke bawah juga. Aduh cocok. Jadi kalau ada kenapa-napa, aduh cocok. Kan jadinya karakter ya sebenarnya ya. Itu karakter sebenarnya. Bukan kejadian satu hari tiba-tiba sebenarnya. Itu hasil. Nih coba deh perhatiin ya. Karakter kita sekarang ini hasil dari kita ngelakuin keseringan-keseringan kita setiap hari. Dulu kita main sama siapa? Kita sukanya sama siapa nih? Maksudnya suka di sini idola kita siapa nih? Teman-teman pada punya idola nggak sih? Taehyung. Taehyung. Siapa Marcel? Siapa? Marcel kan. Oh, gitu. Lu apa Rel? Idola lu? Gak apa Rel? Malu ya? Messi. Oke Messi. Kais kata Matthew lu. Sedap. Kais maupun Putri. Kalau Putri nggak ada beneran.
Tante. Lu sadar. Di mana? Kita gila kan? Nah, biasa kalau kita idolanya siapa kan kita berusaha jadi kayak yang kita suka ini kan ya. Misalkan tadi si Andres bilang suka sama Gen Halilintar. Ya kan kita nontoninnya Halilintar. Kita kan nontonnya Halilintar mulu kan. Akhirnya ya ke bawah Asia gitu kan. Terus kalau misalkan nih suka sama Taehyung misalkan. Taehyung ini rencana yuk. Kan dia orang Korea ya, jadinya kita suka sama Korea, kita belajar bahasa Korea, terus kita nonton drakor kalau ada Taehyungnya misalkan. Oh iya, saya idolanya Levi Ackerman gitu. Nah minimal kalau misalkan anime, minimal gaya rambutnya lah, kan. Minimalnya Apa? Bahasanya juga Jepang, kan gitu-gitu ya. Kalau Kais, kalau Kais menderita sebenarnya. Nanti jelasin terakhir menderita. Pokoknya dengan siapa idola kita tuh itu membentuk kita juga sebenarnya sadar nggak sadar. Coba perhatiin aja deh. Perhatiin aja, sadar nggak sadar sebenarnya lo. Nah, selain tadi ya yang gue bilang ya, selain dari keseringan kita, terus dari idola kita, yang ngebentuk karakter kita juga teman-teman kita. Di dalam pertemanan ini kan ada ngobrol ya, ada ngobrol-ngobrol. Ya nggak sih, ada ngobrol-ngobrol gitu, tukar pikiran. Kayak misalkan nanya, ini yang bagus desainnya yang mana nih? Menurut lu yang bagus warna hijau atau warna merah nih? Colorful misalkan, ya. Nah, Blackpink misalkan, ya nggak apa-apa. Jadi ada obrolan-obrolan di situ. Dan dari obrolan-obrolan tersebut sebenarnya ngebentuk cita-cita kita, ngebentuk mimpi kita. Ke depan kita mau jadi kayak apa sih? Nah, permasalahannya di sini ya. Ini coba perhatiin kalimat ini nih. Orang yang mencintai dunia itu sulit mengasihi Tuhan. Coba deh perhatiin kalimat ini nih. Orang yang mencintai dunia sulit mengasihi Tuhan. Maksudnya apa tuh orang yang mencintai dunia? Mencintai dunia ini maksudnya bicara soal kesenangan. Kesenangan kita apa sih sebenarnya? Kalau bilang kesenangan dunia ya berarti kesenangan kita ya sama kayak orang-orang yang nggak belajar firman. Senangnya ya foya-foya, makan, jalan-jalan, pacaran. Nah, kalau dibilang orang yang mencintai dunia itu nggak bisa mengasihi Tuhan, sulit mengasihi Tuhan, maksudnya karena kesenangannya itu yang tadi foya-foya, makan, dan lain-lain ya. Enggak, beda dong. Maksudnya makan-makannya tuh kayak makan-makan di restoran bintang 5. Gak mau gitu kalau misalkan makan pinggir jalan. Iya. Ada loh yang makan sekali itu $8.000. Tau gak yang chef yang Subway yang gini-gini? Itu sekali makan $8.000 loh. Lu kaliin aja 14.000. Berapa itu? Kalau iya kan, kalau retret 10 kali retret itu $8.000. Iya kan, makanya kan. Nah, lanjut ya. Nah, kalau orang itu kesenangannya bukan Tuhan, dia sulit mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak bakal ngasih pikirannya, nggak bakal ngasih waktu, nggak bakal ngasih tenaga, ngasih uang, apapun yang dia milikin ke Tuhan. Pasti dia ngasihnya ke kesenangan-kesenangan dia itu. Coba deh, kalau misalkan lu nggak suka, misalkan lu temenan nih, lu suka sama Boyke misalkan, tapi nggak suka sama Andres misalkan, pasti kan kalian nggak bakal ngasih waktu, tenaga, pikiran, uang kalian ke Andres kan, pasti ngasihnya ke Boyke. Karena sukanya sama Boyke, kesenangannya sama Boyke, sama Andres nggak suka. Sama kayak gitu. Kalau kesenangan kita dunia, kita nggak bakal mengasihi Tuhan, kita nggak bakal kasih apa yang kita punya, waktu, tenaga, pikiran, itu kita nggak bakal ngasih, beneran deh. Beneran. Nah, itu makanya ya, banyak orang yang udah rajin ke gereja. Banyak orang rajin gereja nih. Ikut persekutuan doa, komsel bahkan. Tapi dia nggak bertumbuh. Jadi sebenarnya ikut kegiatan-kegiatan kayak gini nggak menjamin kita bertumbuh loh.
nggak menjamin kita bertumbuh. Kita nongkrong bareng, komsel, itu nggak menjamin kita bertumbuh sebenarnya. Kenapa? Karena ada orang ikut gereja, tapi kesenangannya masih dunia. Jadi ya kelar gereja, balik lagi. Jadi benernya itu seakan-akan dia jadi orang suci itu cuma 2 jam doang di ibadah doang. Tapi di luar sana kesenangannya bukan Tuhan lagi. Nah, sekarang pertanyaannya gini nih. Patokan kita bertumbuh maksudnya apa sih? Apalagi tadi bilang ya, orang yang ke komsel aja bahkan belum tentu bertumbuh. Yang rajin gereja belum tentu bertumbuh. Patokannya apa? Patokannya Tuhan Yesus. Patokan kita bertumbuh ya Tuhan Yesus sebenarnya. Nah, tapi kan kita masih remaja ya. Kita masih remaja kan ya. Kayak Tuhan Yesus di masa remaja kayak gimana sih? Ada yang berani jawab gak? Jadi, nih kan kita kan patokan bertumbuh kita kan Tuhan Yesus. Tapi kan kita masih umur berapa nih? 14 sampai 17 kan? 13 sampai 17. Nah, patokan umur kita sekarang ini kayak Tuhan Yesus kayak gimana sih? Ada yang berani jawab gak? Belajar firman Tuhan. Patokan kita bertumbuh di usia remaja apa kira-kira? Tadi belajar firman Tuhan. Terus ada yang berani jawab lagi nggak? Apa? Berdoa. Coba ada yang berani jawab lagi nggak? Berdebat sama orang Farisi boleh. Nggak apa, nggak ada yang salah kok. Mengikuti firman Tuhan. Ada yang berani jawab lagi? Karin? Ada yang Obet nih, biasa gue ditanya ke Obet, sekarang gue nanya dia nih. Obet, balas dendam Obet. Obet, balas dendam Obet. Masa mainnya gitu Obet kan ini Obet? Enggak lah. Canda. Karin berani jawab nggak, Karin? Karin berani jawab nggak, Karin? Kalau bener dapat buku. Enggak lah. Ya kan Obet gitu gimana? Kalau bener dapat genoti. Ini Apa? belajar mengikuti kehendaknya. Sama kayak gue tadi. Belum. Nggak, sebenarnya bener sih. Cuman kurang tepat. Kamu Obet gitu ya? bener. Pas dunia. Halo. Lively. Hai Lively. Sama Halo, siapa adiknya. Lively? Kita tanya nggak sih langsung? Nggak. Pusing nanti dia. nggak Lively tahu. ciri anak muda bertumbuh apa? Oke, lanjut ya. Di usia kita sekarang remaja tuh ada 2 sebenarnya patokan kita bertumbuh. 1, kita bisa berteman. Kedua, punya idealisme. Wih, idealisme nih. Sebenarnya gue pengen bahas tentang idealisme hari ini. Ada ini, Ekel sama Kak Grace. Patokan di umur kita sekarang ini sebenarnya 2 tadi. Bisa berteman, sama yang kedua punya idealisme. Gue bakal bahas yang idealisme. Soalnya kalau berteman ini ikutin ibadah gabungan aja. Biasa kalau tema-tema ibadah gabungan tuh tentang berteman. Cuman gue pengen bahas tentang idealisme. Nah, ini ya catat ya. Catat. Yes. Idealisme itu sebenarnya hidup atau berusaha hidup menurut cita-cita atau patokan yang dianggap sempurna. Idealisme itu hidup atau berusaha hidup menurut cita-cita atau patokan yang dianggap sempurna. Menurut cita-cita atau patokan yang dianggap sempurna. Nih, gue ngambil contohnya yang gampang-gampang aja deh. Kayak kan pada nonton anime semua di sini ya? Rata-rata ya. Gue bahas, jangan udah nggak usah bahas itu, kasih jadi kamu deh. Kalau yang Tahu yang ini nggak, Attack on Titan? Eren. Nah, dia kenapa bisa ngerambling? Dia kenapa milih rambling dunia? Kan dia punya idealisme sebenarnya. Menurut dia kebebasan itu di mana ya musuh-musuhnya apa sih musuh-musuhnya? Gue lupa. Eldia ya? Harley. Pokoknya dia ngebasmi orang-orang yang bisa mengancam keberadaan Eldia lah istilahnya gitu kan, rambling kan. Dia punya idealisme, dia ngadain rambling, dia pengen ngelindungin temennya sebenarnya. Nah,
itu Eren tuh kan di usia kita sekarang ya, paling kira-kira ya 14 terus 17 tahun. Udah ngebunuh Titan. Iya kan, bunuh Titan. Dia punya idealisme dia, gue pengen ngebunuh semua Titan di season awal-awal. Tapi setelah tahu di luar sana ternyata musuh dia bukan Titan, tapi orang-orang Marley, dia punya idealisme baru. Oh, gue harus rambling nih demi menjaga keberadaan kaum gue. Nah, Eren ini hidup di patokan yang menurut dia pas, menurut dia sempurna. Oh, gue harus bunuh Titan. Oh, gue abis itu kalau gue udah tahu ternyata musuh gue bukan Titan, musuh gue orang-orang Marley, gue harus ngebasmi Marley sama orang-orang yang bisa mengacau keberadaan kaum gue. Itu idealismenya Eren. Nah, sebenarnya nih, idealisme ini tuh sebenarnya hasil dari orang tuh punya pemikiran-pemikiran. Dan itu tergantung dari yang pertama, teladan, yang kedua pendidikan, ketiga gaya hidup kita sebenarnya. Gaya hidup yang kita punya nih sejak kita remaja. Yang keempat dia bisa gue tambahin lah pengalaman. Dari pengalaman juga, dia ngelihat pengalamannya gimana sih yang dialami di hidupnya. 4 ini ya. Gue bisa bilang juga idealisme itu berarti tujuan hidup kita sebenarnya. Orang kalau punya idealisme, dia punya tujuan hidup, dia tahu gue harus gimana ke depannya. Kalau di umur kita sekarang ya, kita belum punya gitu tujuan hidup, dan kita nggak mikir gitu untuk punya tujuan hidup. Sebenarnya kita belum punya idealisme artinya. Kalau sekarang nih kita belum punya tujuan hidup, dan kalau kita nggak berusaha cari tahu tujuan hidup kita ini apa, kita belum punya idealisme. Dan orang yang kayak gini dibilang belum bertumbuh. Dia remaja yang nggak bertumbuh. Dan orang yang belum punya idealisme ini ya, pasti gampang terpengaruh sama lingkungan sekitarnya gitu. Gampang terpengaruh sama lingkungan sekitarnya. Kayak misalkan, ayo ikut belajar ngebar. Klub. Kalau enggak ngerokok lah. Anak SMP mah masih ngerokok gitu ya. Coba yang ngerokok yuk. Mau enggak? Ini ada sih anak remaja sih yang ganja. Ada. Kalau enggak tawuran. Nah, iya kan? Nah, kalau kita belum punya idealisme nih, kita belum punya nih yang menurut kita benar itu apa, kita gampang terpengaruh. Ini gue sederhanain lagi ya, idealisme itu sebenarnya apa yang kita anggap benar. Dan apa yang kita anggap benar ini yang kita capai, kita berusaha capai. Nah, jadi kalau ditanya nih, seorang remaja pemuda yang berkembang gimana, punya idealisme yang benar. Nah, sekarang kita bahas tentang idealisme nih. Idealisme ini sebenarnya ada gimana sih? Ya tadi ya gue bahas ya. Yang pertama, idealisme itu kan dari teladan ya. Teladan itu ya sosok yang kita suka, sosok yang kita kagumin. Misalkan ya cara kebiasaan dia, cara berpakaiannya gimana, cara berpikirnya gimana, cara ngomongnya gimana, penampilannya kayak gimana. Itu kita pasti ngikutin loh. Siapa yang kita idolain, ya seperti itulah kita. Teladan kita kok. Makanya tadi yang gue bahas ya, kalau misalkan sukanya Taehyung, ya belajarnya bahasa Korea. Kalau misalkan sukanya JKT48, ya jadi Wota tuh kan, light stick kan yang begini ya, tek gitu kan. Kalau misalkan suka anime, ya belajar Jepang. Terus sukanya ya Jepang gitu. Cosplay. Ya kan ya, gitu kan biasa kan. Nah, siapa yang kita idolain itu ya itu teladan kita, dan kita pasti berusaha sesuai sama idola kita. Dan kalau yang diidolainnya bener ya sebenarnya ya bener juga pasti tindakan kita. Nah, permasalahannya siapa yang kita idolain nih sekarang nih? Ini idola ini sebenarnya nggak main-main loh. Coba deh bayangin deh, kenapa Tuhan Yesus baru datang setelah Adam, setelah Musa, setelah Nuh? Kenapa nggak pas Adam jatuh Tuhan Yesus langsung datang gitu nembus manusia? Kan manusianya lebih sedikit kan. Terus bisa dibilang ya cuman sedikit yang ditembus gitu, dosanya masih belum terlalu banyak, nggak kayak sekarang gini. Kenapa dia baru datang itu sekitar berapa belas ribu tahun ya, 14.000 ya. Pokoknya ada rentang antara Adam sampai ke zaman Tuhan Yesus. Itu ada ribuan tahun. Kenapa nggak langsung datang? Karena Allah Bapa ngelihat gitu. Yesus nih kalau datang ke manusia, datang dari manusia ke dunia,
dia harus punya teladan. Teladannya yaitu Yusuf sama Maria. Itu kenapa Tuhan Yesus tuh nggak langsung datang pas Adam jatuh dalam dosa. Dia baru datang ke dunia, turun ke dunia, praktekin gaya hidup kita harus kayak gimana. Ya pas ada Maria sama Yusuf ini, dilihat nih, oh di Israel ini udah ada loh orang yang bisa jadi teladan buat Tuhan Yesus nanti pas dia kecil. Ini ada Yusuf, ada Maria. Yaudah deh, akhirnya Allah Bapa, Tuhan Yesus turun sekarang. Udah ada teladan nih buat lu nih, yang bisa lu ikutin nanti. Teladan ini nggak main-main loh sebenarnya loh. Allah Bapa aja nunggu ribuan tahun loh sebelum nyuruh Tuhan Yesus turun ke dunia. Karena apa? Karena teladan. Dia harus punya teladan yang benar Tuhan Yesus. Permasalahannya gimana nih? Teladan yang benar ya Tuhan Yesus sebenarnya. Atau minimal ya mungkin Kak Ais, atau mungkin cecenya, atau kakaknya, abangnya, emak atau bapak. Cuman ya idealnya sebenarnya Tuhan Yesus. Cuman pilihlah idola gitu, pilihlah teladan yang benar. Terserah siapa gitu. Kalau emang menurut kalian benar, terus bisa dicontoh, ya ikutin aja, jadi idolain aja nggak apa-apa. Apaan sih? Hawa. Gua bilang apa-apa. Masuk Adam. Oh, Hawa Adam. Ya Allah. Terus nih yang kedua ya, idealisme itu dari pendidikan juga. Nah sekarang pertanyaan nih, pasti kan suka bertanya-tanya, kenapa gue harus sekolah? Kan capek ya bangun pagi, kerjain tugas, iya fisika, matematika, kimia, biologi, ekonomi, Biar berkarakter. Setiap pagi itu. Biar keren. terus belum lagi kayak setiap sekolah gitu, apalagi yang swasta ya. Itu kan biasa kalau yang swasta yang Katolik kan keras ya, Beda. strict gitu peraturannya, kayak nyontek sekali aja ada loh yang dikeluarin loh. Di PK Sunter tuh, nyontek sekali dikeluarin loh. Ketahuan nyontek sekali dikeluarin. Itu kenapa? Karena dari pendidikan ini sebenarnya ngebangun kebiasaan benar sebenarnya. Ngebangun kebiasaan disiplin diri sendiri, sama ngebangun cara pikir sebenarnya, pola pikir. Ya itulah kenapa kita belajar matematika, kita belajar fisika, belajar kimia, biologi, itu sebenarnya ngasah pikiran kita. Cara berpikir kritis biar nggak on. Nah, kalau orang nggak punya pendidikan, dia nggak punya idealisme biasanya. Coba udah perhatiin deh. Ini kita bukan ngerendahin orang ya. Kita bukan ngerendahin orang sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat orang-orang di sana di luar gitu, rata-rata yang hidupnya yang gitu-gitu aja, ya karena pendidikannya kurang sebenarnya. Terus deh, coba perhatiin deh kayak misalkan nih, pernah nggak sih kayak lihat berita gitu, wih anak tukang beca jadi insinyur, anak tukang beca keterima di luar negeri. Itu kenapa dia punya idealisme? Karena dia tahu dia pendidikan itu penting. Karena dia dapat pendidikan dan dia tahu pendidikan itu penting, dia punya idealisme. Mengasah otak sebenarnya. Belum lagi kalau di sekolah kan diajarin ngormatin orang tua, ngormatin guru, terus menghargai teman. Jadi walaupun kita kayak misalkan nggak ngerti pelajarannya apa sih, nggak jelas, ya kita lihat aja gitu. Oh di sini gue lagi dibiasain loh untuk ngormatin orang tua, menghormatin teman, disiplinin diri. Tadi ya idealisme itu dari teladan kita siapa, dari pendidikan. Yang ketiga, idealisme itu juga dari gaya hidup kita. Gaya hidup kita ini ngebentuk kita sebenarnya loh. Misalkan nih, waktu kosong kita pakai buat nonton YouTube. YouTube yang kita nonton apa? Kalau misalkan nonton YouTube channel-channel yang jelasin teori-teori gitu. Misalkan kenapa bumi itu bulat, kenapa bukan datar. Itu lama-lama kita punya cara berpikir dia loh. Misalkan suka nonton YouTube-nya Mobile Legend. Gimana cara push rank gampang, hero-hero yang bagus. Tutor. Ya akhirnya ya ini ngebentuk kita. Oh akhirnya gue jadi pemain Mobile Legend. Kalau misalkan ngeliat Instagram tentang model. Kita lihat model terus model. Ya kita pengen jadi model. Stumble, iya shortcut. Pasti ada lah kepengenan kita lah. Oh, kayak gue harus jadi top player deh. Top player ya. Itu idealisme juga loh sebenarnya. Gue pengen jadi top global. Itu idealisme juga sebenarnya. Gaya hidup kita sebenarnya ya kebiasaan kita, keseringan kita ngapain gitu. Ini yang jadi patokan kita, ngebentuk cita-cita kita, ngebentuk mimpi kita, sama ngebentuk keinginan kita sebenarnya. Ini ngebentuk gitu. Nanti gue kalau udah gede mau ngapain sih sebenarnya?
Itu yang belum. Nah, kenapa sih sebenarnya kenapa gue ngebahas tentang idealisme gitu? Karena ketika kita punya idealisme atau kita punya tujuan hidup, kita tuh semangat ngejalanin hidup sebenarnya. Ini tuh ngebentuk gairah sebenarnya, ngebentuk semangat gitu. Coba deh perhatiin deh, kalau misalkan ngejalanin hari tuh nggak tahu kita mau ngapain sih. Kayak misalkan nih kita jualan nih sekarang. Kayak kita jualan aja. Kita nggak tahu tujuan kita jualan apa sebenarnya. Ya kita ya cuman asal-asal jalan jualan aja. Kayak males lah bikin tehnya lah, males lah gue buat beli bahan-bahannya lah, males lah buat ngisi-ngisi lah, buat apa juga gitu kan. Tapi kalau kita tahu tujuannya, oh ini jualan tuh supaya kita ngebantu teman kita yang gak punya uang banyak misalkan, untuk supaya bisa ikut retret. Oh kalau kita jualan sisa uangnya itu bisa nanti kita pakai kalau misalkan kita mau nongkrong di Krema, kita beli makan. Kalau kita punya tujuan gitu, kita semangat. Oh iya, karena gue ngelakuin ini tujuannya ini loh, dan kalau tujuannya tercapai ya gue akhirnya ya bisa gitu ngewujudin. Kenapa gue berjuang keras gitu, buat apa gitu. Nah sekarang sama nih, gue ngebahas idealisme ini masalahnya kayak gini nih. Kalau kita ya nggak tahu tujuan kita apa gitu, kayak di lagu tadi, coba deh Mang, kayak di lagu tadi tuh. Coba deh. Dari awal. Sudahkah kau tahu apa arti hidupmu? Pernahkah kau tahu mengapa dirimu ada? Ini sebenarnya tuh bicara kayak gini nih. Sebenarnya lu udah tahu belum sih lu ini ada, kenapa tujuan lu hidup ini apa gitu, kenapa Tuhan jadi lu ada gitu di keluarga yang kayak gini, kenapa dikasihnya di keluarga di Batak bukan di Cina, kenapa bukan di Manado gitu, kenapa bukan di Jawa, kenapa bukan Ambon, Flores gitu. Gitu kayak, karena kalau kita nggak tahu tujuan kita hidup, baru di selanjutnya nih, apabila kau tak tahu pasti kau akan terbawa apa, terbawa arus dunia jauh dari Tuhan. Karena kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita apa, kita nggak punya idealisme gitu, ya kita terbawa arus dunia gitu. Gak usah jauh-jauh gitu, kayak misalkan gini nih, kalau kita nggak punya idealisme gitu, gue harus komsel apapun yang terjadi ini waktu mati gue gitu, karena gue kalau nggak ikut komsel gue nggak dapet kebenaran. Kalau gue nggak dapet kebenaran gue nggak bertumbuh. Kalau misalkan nih ada teman kita yang ngajak konser yuk, ini gue nggak nyindir sumpah, Sakit hati. gue nggak nyindir Digitir malah apa kesindir tuh. Tapi bermaksud tapi nggak tahu yang diingetin gitu. Kalau nggak gue futsal gitu, tapi futsalnya bentrok gitu sama jam komsel, badminton, nonton drakor gitu. Kalau kita punya idealisme ya kita bisa milih apapun yang terjadi gue komsel gitu, apapun yang terjadi gitu, karena gue tahu kalau gue ikut komsel gue jahat, karena gue nggak punya firman. Kalau idealisme kita salah, semangat kita salah. Kalau semangat kita salah, tujuan hidup kita juga salah. Nah, sekarang nih kan kita ada di komsel gini ya, kita di gereja. Gereja kita namanya 180 ya. Di 180. Kenapa kita dipercayain 180 gitu? Kenapa kita dipercayain teman-teman kayak gini nih? Kelihatan Tuhan tuh mau ngubah gairah kita. Ngubah gairahnya lewat apa? Lewat temenan. Sebenarnya temenan gini kan saling mempengaruhi ya.
Makanya kalau kita mau jalan lama, kita sama-sama bertumbuh. Supaya kalau ada kenapa-napa ya kita mempengaruhinya bener gitu ke teman kita yang jatuh, kita bisa ngarahinnya bener sesuai sama firman. Karena kita di sini kita saling pengaruhin sebenarnya. Terus ya idealisme ini ya sebenarnya. Orang yang nggak punya idealisme itu nggak maksimal dalam hidupnya. Orang yang nggak tahu tujuan hidupnya pasti nggak maksimal dalam hidupnya gitu. Hidupnya ya dipakai gitu-gitu aja gitu. Ngejalanin hari ya udah, habis aja begitu. Kita cuma ngejalanin rutinitas doang. Pagi bangun sarapan habis itu sekolah sampai jam 1, tidur, bangun tidur, nonton drakor sebentar, nyapu, ngepel, mandi, makan malam, belajar sejam 2 jam, nonton drakor, Masih mending kok nggak belajar ya, main Stumble, main ML, di situ drakor kalau misalnya Discord, habis itu sampai jam 12 ngerjain tugas sebentar, sikat gigi, tidur, bangun lagi jam 6, pulang lagi gitu terus. Iya itu kan ya capek. Tapi kita nggak dapat apa-apa dari kita cuma ngejalanin rutinitas doang. Hampa bener. Hambar bener-bener. Kalau mau dibilang hambar gitu. Kenapa? Karena semangatnya salah, nggak punya tujuan. Jadi dia cuma ngejalanin hidupnya begitu aja, nggak maksimal gitu. Kalau kita tahu tujuan kita pasti kita ngejar tujuan kita. Sekarang apa yang diarahin di wanita ini adalah gimana kita punya karakter Tuhan gitu, karakter Kristus. Kalau kita tahu gitu tujuan kita itu supaya kita bisa berkarakter seperti Kristus, kita punya semangat gitu. Kita ngarahin hidup kita gimana kita punya karakter Kristus. Kita komsel, kita belajar, kita ngasih diri kita buat doa, renungin firman. Jadi kita maksimalin gitu. Kita punya uang gimana, kita punya tenaga gimana, kita punya waktu. Ya kita mungkin tetap belajar, kita tetap ngerjain tugas, kita tetap main. Cuman lebih dari itu kita tahu gitu. Kalau gue tuh mau kayak Tuhan, gue mau kayak Kristus gitu. Jadi gue ngasih waktu buat belajar sesibuk-sibuknya gue. Selagi banyak-banyak kegiatan, gue tetap ngasih waktu buat doa. Sebanyak-banyaknya gue tugas, gue bisa tetap milih belajar firman dulu nih daripada ngerjain tugas dulu nih. Karena kalau gue milih nggak belajar firman, gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin. Punya idealisme, punya tujuan penting supaya apa yang kita lakuin maksimal. Dan orang yang maksimal ini ya sebenarnya dia ngasilin sesuatu loh, berprestasi jadinya. Berprestasinya nih ya, menurut gue ya, yang gue tahu nih berprestasinya 2 nih. Satu, karakternya bener. Dari karakter bener ini ada prestasi-prestasi lain. Karena karakternya bener, oh tahu nih harus belajar nih, akhirnya belajar. Karena belajar nilainya bagus, karena nilainya bagus dapat ranking, masuk SMA yang bagus. Sebenarnya prestasi-prestasi ini hasil dari orang tadi. Dia punya idealisme, dia bisa pakai waktunya, apapun yang dia punya dengan maksimal gitu. Jadi apapun yang dilakuin berhasil, ada hasilnya. Coba deh kita buka Kolose 3:23 nih. Ini ayat terakhir nih. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita berbuat segenap hati ya, pasti akan ada hasilnya. Kenapa orang nggak berbuah? Kenapa orang nggak berprestasi gitu? Kenapa kita ngerasa diri kita ya gitu-gitu aja? Karena kita nggak ngelakuin sesuatu dengan segenap hati. Dengan segenap hati itu bahasa aslinya eksuke, keluar dari jiwa. Kita nggak ngelakuin sesuatu all out. Kenapa nggak all out?
Karena tadi nggak punya idealisme, nggak punya tujuan, nggak punya pengertian yang benar dalam dirinya gitu. Jadi yang dilakuin ngasal aja udah. Jadi dengan kata lain ya Paulus tuh mau ngomong kayak gini. Dengan kita ngelakuin segala sesuatu seolah-olah dan memang untuk Tuhan, karena perbuatan tersebut ya hasil dari kita tahu nih Tuhan maunya apa nih. Akhirnya apapun yang kita lakuin itu ada hasilnya. Ya, misalkan kita tahu nih, oh gue belajar supaya gue bisa seperti Tuhan Yesus, belajar firman maksudnya. Akhirnya belajarnya semangat, akhirnya belajarnya ya udah all out. Oh ya nih, gue bukan sekedar buat ngerti doang nih, bukan sekedar gue buat tahu doang nih, tapi gue pengen punya pikiran Tuhan, jadi gue bisa mandang orang lain ya kayak Tuhan mandang gue. Gue bisa berperasaan seperti Tuhan, gue bisa berkeinginan seperti Tuhan. Jadi nih, kalau kita mau jadi orang berkarakter benar, dari sekarang kita harus ngumpulin kebenaran dari firman Tuhan. Supaya kita punya idealisme yang benar. Itu ngebentuk loh nanti. Kayak misalkan kita tahu tentang gambar diri. Habis tahu tentang gambar diri, keselamatan, anak Allah yang sah. Anak Allah yang sah, melepaskan segala sesuatu, itu nyambung semua. Ibaratnya kayak puzzle nih. Misalkan nih, arah hidup, misalkan ini ya, ini misalkan papan puzzle nih. Misalkan tujuan hidupnya Farel. Kita nemuinnya nggak langsung segabreng gini nih. Tapi Tuhan percaya tuh sedikit-sedikit. Satu kuping puzzle dulu nih, jebret. Misalkan habis belajar keselamatan. Oh, kayak gini loh keselamatan. Terus sesuai sama yang lagi digumulin sama Farel. Gitu misalkan. Habis itu nemu lagi nih, habis belajar tentang misalkan anak aliansa. Oh, ternyata begini loh. Dari kita nemuin kebenaran satu persatu gitu. Tuhan percaya juga sedikit-sedikit. Kita pasang. Akhirnya kita nemuin gambaran besar. Gambaran besar ini tujuan hidup kita. Idealisme kita. Makanya kalau kita nggak belajar, kita nggak bisa nemuin gambaran besar kita. Kalau kita nggak nemuin gambaran besar kita nggak semangat menjalani hidup. Kita ngasal. Makanya kalau kita mau jadi orang yang berkarakter benar, apapun yang kita lakuin ada hasilnya. Kumpulin kebenaran dari sekarang. Sekarang kita cek nih, keseringan apa yang lagi kita miliki. Cek lagi, teman kita udah benar belum nih? Kalau temennya salah ya kita mundur pelan-pelan. Kebiasaan-kebiasaan kita apa nih? Kebiasaannya benar nggak? Kalau kebiasaannya salah, ya kita mulai hilangin pelan-pelan. Makanya gue milih lagu ini ya, lagunya Kais ya. Karena lagunya ini pas banget gitu. Pas banget sama yang lagi pengen dibahas. Kita nyanyiin lagi. Ada yang mau nanya nggak BTW sampai sini? Pada ngerti nggak? Atau pada bingung? Ada yang mau nanya nggak? Tanya dari awal ke habis. Keren. Tapi ngerti nggak sih maksudnya? Ini ngerti ya beneran nggak nih? Beneran. Sebab apa? Jangan digituin. Jangan. Apa? Nanti minggu depan aja gue tanyain ya. Sebenarnya maksudnya kenapa dibilang nanya-nanya mulu nih? Nanti minggu depan ditanya. Maksudnya supaya belajar lagi. Karena kalau cuma diajarin gini doang, iya gue baca penelitian ya. Kalau diajarin begini doang, cuma 30% masuknya ke otak. Tapi kalau dipelajarin lagi, itu nanti dia tambah tuh 40%, 50% kalau diulang-ulang terus. Puzzle-nya hilang kalau enggak. Ambil Andres pasti. Maksudnya kalau disuruh ditanya terus nanti ditanya minggu depan, ya biar belajar lagi sebenarnya. Nah kalau gue emang tujuannya mau ngetes aja. Jadi yuk, ada yang mau nanya nggak? Sorry ya, bukan soal anak aliansa. Soalnya kan biasa kan dikasih taunya jam 4, jam 5. Ini jam setengah 6. Makin lama makin ini dong. Dari minggu kemarin